Shalom guys, welcome back to Yo Podcast. Kembali lagi bersama aku Elisa dan Aku Olin. jadi kali ini kita bakal sharing-sharing tentang relationship with God. Nah, menurut kamu hubungan itu apa sih? Hubungan dulu sih secara umum gitu. Hubungan itu adalah ya ketika sesuatu itu sifatnya udah bukan satu arah yang pasti ya. Kayak kita bisa ngerasa apa ya? Kita terkonek gitu kayak oke, aku nggak sendiri gitu. Aku punya seseorang dan seseorang itu juga emang merasa selalu hadir lah gitu. Maksudnya beda kalau ketika kita belum tahu dia dan ketika kita udah tahu dia gitu. Itu di situ kita mulai bisa tahulah indikasi kalau misalnya oke, kita udah punya hubungan nih sama dia gitu. Berarti Simple. nggak cuma satu arah lah Iya, ya. nggak cuma satu arah, benar. Karena kalau satu arah bukan hubungan berarti ya. Iya, bukan. Benar. Terus gimana nih, kan di tengah-tengah COVID ini kita jadi banyak free time kan di rumah, ya nggak sih? Kayak ya kuliah sih, tapi tetap maksudnya karena kan kita nggak harus ke kampus dan bertemu orang lain, berarti kita lebih banyak free time. Nah, kamu nih di masa-masa COVID kayak gini nih, apa sih yang kamu kegiatan kamu gitu untuk kamu bangun hubungan sama Tuhan? Untuk aku bangun hubungan sama Tuhan itu sebenarnya banyak. Dimulai dari hal-hal yang simpel gitu. Contoh, misalnya ketika kita lagi kelas gitu ya. Biasanya kalau di kelas kita lagi bosen, kita kan bisa oke, ajak teman main game lah, atau enggak udah cabut aja lah, tapi itu nggak boleh, sesat ya. Atau enggak udah kita cabut ke kantin bentar lah, kalau enggak udah tidur aja. Nah itu ternyata kayak lama-lama kalau kita lakuin di rumah kan kita juga terbatas gitu ya, kayak aduh mau ngapain nih, akhir-akhirnya udahlah sambil dengerin lagu gitu. Jadi kayak nggak ketinggalan pelajaran sambil dengerin lagunya apa, lagu praise and worship ya, maksudnya dalam artian bukan sok suci, tapi hal-hal simpel kayak gitu yang ternyata bikin kita secara nggak sadar pun kita connect gitu sama Tuhan. Kayak misalnya nih contoh, kita lagi kalau kita lagi punya waktu sendiri kan otomatis kita nggak selalu apa-apa cari teman, apalagi kalau kita lagi taruh HP. Dan di situ tuh kita bisa kayak oh ya udah, nggak harus doa sih ya, kita bisa kayak berbisik kayak mengucap salam lah ke Tuhan secara sederhana, apalagi kalau hal-hal yang sifatnya lagi menyenangkan. Contoh lah kalau kita mah anak kuliah, tiba-tiba keluar nih nilai ujian, wah gila, thanks God banget nih dapat nilai bagus. Kalau enggak, belajar untuk menjadi lebih dewasa lah. Kalau dapat nilai jelek juga tetap oke, puji Tuhan juga. Nah gitu, hal-hal simpel kayak gitu sih yang membuat keseharian kita itu ya nggak lepas dari Tuhan itu sih. Tapi kadang kan banyak nih anak-anak muda yang di masa-masa kayak gini nih banyak free time tuh jadi kayak celah buat si iblis buat ayolah kamu gak usah deket-deket sama Tuhan. Terus kayak banyak hubungan mereka yang jadi renggang sama Tuhan. Nah, kamu pernah gak ngalamin kayak di masa-masa kayak gini nih yang banyak free time ini kamu jadi kayak renggang sama Tuhan gitu sih? Mungkin kalau mau diomongin renggang, aku lebih suka pilih kata less intense ya, lebih ke arah kayak mungkin dulu bisa bangun masih ada jeda nih kelas, oke baca Alkitab dulu. Mungkin sekarang lebih ke arah bangun aja kelas jam 8, bangun 7.55, belum ke toilet, belum harus absen lagi gitu kan. Nah tapi ya kalau emang dari kitanya sendiri emang niat gitu, emang merasa butuh lah, itu yang paling penting. Kalau kita merasa butuh Tuhan, apapun yang terjadi, mau keadaan kita terdesak pun pasti selalu ada cara gitu untuk kita stay connected with God gitu. Karena kan ya Tuhan itu beda loh sama manusia. Kalau kita sama manusia ngobrol, oke, kita mesti berhadapan, kita mesti spend waktu khusus gitu untuk kita bisa ngobrol dengan baik. Tapi kan ini sama Tuhan kita kayak lagi jalan pun kita bisa kayak menyapa Tuhan gitu loh. Jadi kalau untuk masalah renggang sih itu terlalu banyak aspeknya ya. Contoh apalagi kalau kita memilih berteman dengan orang yang salah, itu kayak misalnya gimana ya, tantangannya tuh beda gitu kalau offline sama online. Kalau mungkin offline itu ya kita bisa diajak, oke, nggak usah munafik, kalau kita anak kuliahan diajak ke klub lah gitu-gitu. Nah ini kan di sini kita nggak bisa kemana-mana juga, jadi memang udah sangat bergantung sama diri kita sendiri. Kita mau memilih yang mana gitu, apakah kita benar-benar butuh Tuhan, apakah kita benar-benar cukup kenal dan dekat sama Tuhan gitu sih. Iya sih, benar banget. Kayak apapun itu tergantung pilihan kita. Benar. Kita mau masuk ke pergaulan yang baik, buruk itu tergantung pilihan kita, karena ya kita yang nentuin kita yes atau no gitu terhadap tawaran-tawaran itu. Dan bener sih kayak intens. Dengan kita semakin intens sama Tuhan berarti kita semakin membutuhkan Tuhan. Dengan kita kurang intens sama Tuhan berarti kita ngerasa kita kurang butuh sama Tuhan, padahal Tuhan itu sumbernya gitu kan. Benar. Dan menurut kamu nih, gimana caranya untuk kamu tuh bisa jadi berkat dengan
dengan orang lain di saat-saat kayak gini? Kan kita nggak bisa ketemu langsung nih yang secara intens banget gitu, gimana caranya? Oke. Jadi ini di sini bagian dimana Tuhan itu unik cara kerjanya. Kayak Tuhan itu bisa jadiin kita berkat itu lewat apa aja. Nah itu dan itu bener-bener aku ngerasain ya sendiri. Kayak misalnya aku lagi nggak ada kerjaan lagi, misalnya kerjaan tugas, tiba-tiba kok kepikiran, udah lama nih nggak komunikasi sama dia, apa kirimin dia makanan ya, atau kirimin dia kayak surprise ya, mini surprise gitu. Dan ternyata pas aku sadar kayak apa ini mungkin dorongan Roh Kudus ya, maksudnya kan kita yang dari dulu dari kecil udah diajarin, oh kalau kayak gitu artinya Roh Kudus lagi mendorong kita nih, ya udah aku kayak nurut aja. Maksudnya selama istilahnya selama ATM atau debitku masih bersaldo ya kenapa enggak gitu kan, ya udah kirim. Dan ternyata saat itu mungkin mereka lagi capek sama kuliah, mereka lagi down, mereka lagi kayak mungkin family mereka lagi nggak baik, lagi berantem. Dan ternyata hal-hal kayak gitu yang aku sendiri dengar dari mereka kalau misalnya itu membawa apa ya, semacam kehangatan buat mereka, kayak mereka merasa masih ada yang sayang sama gua nih. Padahal kadang-kadang mereka merasa kayak udah nggak punya teman. Jadi kalau buat aku sendiri di masa-masa COVID kayak gini tuh apapun, kalau gimana ya, kalau kita mau menjadi berkat itu ya kita dekat sama Tuhan, kita connect sama Tuhan, Tuhan akan berbicara lewat hati kita gitu. Kayak apapun yang terjadi ya bagian kita ya nurut aja sama Tuhan gitu. Kayak ya aku merasa itu sih cara aku menyalurkan berkat gitu. Kalau ngomongin hubungan sama Tuhan nih, kan kita tuh harus dua arah nih. Apakah kamu coba dong kamu sharingin sama teman-teman hubungan dua arah kamu sama Tuhan tuh kayak gimana? Kayak maksudnya hal-hal kecil yang sekiranya wah gila kok bisa ya Tuhan ngomong kayak gini gitu. Oke. Sebenarnya kalau mau ngomongin hubungan dua arah itu aku bisa discuss yang paling terbaru mungkin ya, yang menurut aku kayak wow gitu kan, aku nggak nyangka, aku nggak expect. Jadi waktu selama di kuliah ini jujur aja aku apply jadi tutor. Jadi memang ada di kuliah aku ada tutor wajib gitu kan. Ketika aku apply jadi tutor aku kayak ya udah gitu, sekedar aduh kok feeling gue ngedorong gue untuk gue daftar aja gitu, kayak ya udahlah memperluas pergaulan, why not gitu kan, daripada nggak ada kerjaan juga di rumah. Terus nih mulai dapat teman 1-2 yang bukan cuman murid ya istilahnya, kayak mulai deket. Terus mulai ngobrol, mulai ngomongin hal-hal yang di luar perkuliahan, mulai ya kalau nggak ada kerjaan ya aku maulah ketemu dia secara langsung, soalnya kan orang bilang aneh kalau kenalan secara online gitu. Terus kirim-kirimin ini itu dan ternyata kayak orang-orang tuh kayak pas lihat story aku kan nge-repost orang-orang, kalau orang-orang nge-post gitu kayak ngapain sih lu kasih-kasih, kenapa lu jadi kayak Santa Claus gini sih. Terus kayak emang lu nggak takut bangkrut apa nggak takut miskin, bercanda-bercanda kayak gitu. Tapi kan ya aku juga kayak ya udahlah, emang kenapa sih orang cuman mau iseng-iseng doang gitu. Dan ternyata memang pas baru-baru ini aku ulang tahun itu kayak tiba-tiba kayak dari pagi bel rumah aku tuh kayak bunyi terus gitu, kayak pasti selalu ada kiriman yang kayak simply membuat aku kayak ternyata banyak orang yang masih sayang sama gua gitu, yang kayak ketika aku ajak ngobrol teman-teman, di mana teman-teman itu ngerasa aduh kok sekarang jadi sepi ya, aku jadi nggak punya temen ya, kok kayak mereka bisa pergi ke sana sini, kok gue di rumah doang cuman nungguin chat gitu. Tapi di sini kayak memang apa ya, aku bisa merasakan gitu kalau misalnya ini tuh nggak cuman sekedar perbuatan manusia yang baik gitu, ini kayak ada unsur Tuhan itu mau menghadirkan kepada kita tuh ini loh waktunya kita membangun relasi gitu. Kayak relasi itu nggak selamanya cuma sama Tuhan, sama manusia juga. Kita bisa berbagi kasih, kita bisa berbagi berkat, dan itu yang membuat aku kayak wow, hal-hal simple yang cuman setiap hari aku kayak dia ulang tahun kirim ini nih dia ulang tahun kirim ini terus kayak one day tiba-tiba di hari ulang tahun aku semua terkumpul gitu, kayak ya benar itu hukum tabur tuai gitu. Kayak simple banget sih, hal-hal simple gitu sih yang membuat aku merasakan banget kalau kayak relation sama God itu fruitful gitu sih kalau menurut aku. Karena pada saat kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, pasti hubungan kita sama tuh jadi baik juga. Tapi pada saat hubungan kita sama Tuhan kurang baik, tuh sama sesama tuh gampang banget untuk terjadi pertikaian lah, perselisihan gitu-gitu. Nah, gimana caranya apa ya? Pasti kan kita pengen banget ya pada saat kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, kita kayak pengen nih jadi jadi impact gitu buat orang-orang di sekitar kita. Nah, menurut kamu gimana sih gitu caranya
dari hubungan kita sama Tuhan bisa berimpact ke hubungan kita sama sesama gitu. Ini sih kita harus apa ya, kita nggak boleh cuman know God, kita nggak boleh cuman tahu Tuhan itu siapa. Tuhan itu pencipta alam semesta, kayak itu basic banget. Ketika kita udah menjadi seorang umat Kristiani yang bener-bener anak Tuhan gitu ya, kita harus experience God juga, itu penting. Karena kalau kita experience God, otomatis apa ya, kita itu bawaannya pengen jadi kayak kita pengen jadi garam gitu buat orang lain. Kayak aku sendiri merasa kayak kehadiran Tuhan buat aku itu merubah aku sepenuhnya. Ya kenapa nggak kehadiran aku buat orang lain itu juga mengubah hidup orang lain, jadi setidaknya jadi mereka punya alasan untuk tersenyum gitu loh. Jadi memang susah ya kita ngomong, nggak mungkin gitu kalau misalnya orang yang dekat sama Tuhan itu nggak kelihatan dari hubungan dia terhadap sesama gitu sih kalau menurut aku. Karena bakal terpancar kali ya, benar. dari tatapan matanya, dari cara dia berbicara. Makanya pada saat kita berbicara sama orang lain, sama siapapun itu, baik dia lebih tua atau lebih muda, tunjukin kalau kamu tuh apa ya, jangan sembarangan ngomong gitu, karena omongan kita tuh bisa nyakitin orang lain gitu loh. Kadang-kadang kan banyak ya kayak anak-anak muda yang ngebully secara nggak langsung gitu, atau mungkin dia ngeledek atau kayak setidaknya ngeluarin kata-kata yang bikin orang tuh jadi down, malah nggak jadi bangkit. Nah, kalian penting banget nih untuk memilih kata-kata. Tapi sebenarnya pemilihan kata tuh berdasarkan dari hati kan, karena dibilang di Alkitab yang keluar dari mulut itu yang berasal dari hati. Berarti pada saat hati kita nggak benar, ya udah yang keluar yang nggak benar gitu. Makanya pada saat kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, hati kita juga benar gitu, dan bisa jadi berkat lewat perkataan kita. Dan selama kamu hidup nih, apa sih experience with God yang benar-benar wow banget, kayak gila, gue gak expect kalau ini bakal terjadi gitu? Sebenarnya yang ya aku sih lebih cenderung ngingat hal-hal kecil yang memang menurut aku tuh wow gitu, kayak kok bisa gitu, kayak ya seorang anak kecil gitu ya, misalnya kayak aku waktu kecil gitu, kayak simply kayak mau retret terus kan kayak oke, let's say maaf menstruasi gitu ya, kayak kan gak seru banget gitu loh kalau lagi pergi sama temen-temen lah, terus kayak dapet gitu loh, kayak aduh bete banget. Terus kayak ya sebelum ya aku udah tahu nih, kalau aku kan anak kecil pasti baru pertama kali dapet pasti rutin nih. Aku kayak aduh tanggal retretnya tepat lagi di hari aku dapat. Ya aku cuma kayak beberapa hari sebelumnya kayak ya udah, aduh please dong Tuhan jangan sampai dapet dong, nanti aku nggak bisa enjoy takutnya. Ntar masa teman-teman aku berenang, masa aku cuma duduk di pinggir kolam. Terus ternyata kayak oke, pas hari H walaupun aku ya sedikit, ya aku pasti penuh preparation juga dong, pasti kayak nggak bisa expect sepenuhnya, kayak udahlah kalau dapat lah terserah lah gitu kan, yang penting gue udah doa. Loh ternyata enggak gitu, bisa mundur, kayak kok bisa, padahal bulan-bulan selanjutnya tuh teratur lagi. Kayak nggak bisa lah, itu kayak kalau orang ngomong itu emang hukum alam, itu kayak nggak masuk akal aja. Kayak itu memang pasti ada unsur kerja Tuhan lah gitu. Habis itu mungkin lebih kayak misal aku kayak lagi aduh merindukan sesuatu nih, pengen beli ini nih, cuman sayang lah duitnya lah, udah nggak usah lah gitu. Tapi ternyata tiba-tiba ada aja teman yang peka gitu loh, yang kayak tiba-tiba ngirimin gitu, kayak wah kok lu tahu sih. Ya ternyata itu ya aku percaya sih kalau itu maksudnya nggak lepas lah dari tangan Tuhan lah. Yang gitu-gitu yang simple gitu emang spesial banget lah buat aku, itu berkat Tuhan banget sih. Karena hubungan sebenarnya pengalaman kecil yang kayak kita nggak pernah expect aja tuh udah jadi hal yang luar biasa sih. Karena waktu kecil kita misalnya nggak expect kalau misalnya kita pengen apa, terus kita cuma mikir doang nih, cuma mikir aduh pengen banget deh ini, terus tiba-tiba gitu orang tua kita kayak ngewujudin apa yang kita pengen. Itu waktu dulu aku sering banget nih kayak lewat kan lagi jalan, terus kayak aduh pengen banget deh mie ayam gitu kan, pengen banget nih, tapi nggak ada duit kan karena masih anak kecil gitu, nggak megang duit. Terus kayak pas nyampe di rumah tuh ternyata tuh papa bawa mie ayam gitu, dan kayak kok bisa gitu. Benar. Itu tuh sebenarnya apa ya, tanpa kita sadarin tuh sebenarnya itu Tuhan gitu, itu Tuhan yang bekerja lewat orang di sekitar kita gitu loh. Kayak mungkin kalian jangan terlalu mengharapkan sesuatu yang besar, tapi apa ya, sadarilah hal kecil yang terjadi di sekitar kita itu semuanya itu dari Tuhan gitu loh. Kayak maksudnya kadang kan kita terlalu berekspek yang besar ya, kayak misalnya pas kita lagi ulang tahun gitu, kita expect
gila gue pengen banget punya ini, gue pengen banget kayak gini, kayak hal-hal yang besar gitu. Tapi kalian sadari gitu, pada saat kita bisa ulang tahun dan kita masih punya hidup tuh, itu udah salah satu berkat dari Tuhan gitu. Dan kadang anak muda ya terlalu berekspekt tinggi sama Tuhan, terus pas ekspektasinya nggak dipenuhin, terus jadi kecewa sama Tuhan. Nah menurut kamu gimana nih? Atau kamu mungkin pernah nggak kecewa sama Tuhan, atau kalaupun nggak pernah, tanggapan kamu terhadap orang yang kecewa sama Tuhan gimana gitu?